Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya mulai, saya mau bakar semangatnya dulu nih. Oke, kita ingat di Alfamart itu ada istilah semangat pagi. Saya mau dengar suara semangat paginya teman-teman. Oke, semuanya dulu. Saya mau dengar semangat pagi. Semuanya saya pengen dengar semangat pagi. Oke, yang sebelah sini, yang cowok-cowoknya saya mau dengar semangat pagi. Pagi, Alfamart hebat. Oke, yang cewek jangan mau kalah, semangat pagi. Pagi, Alfamart hebat. Yang cewek ikutan nih, satu, oke. Kayaknya diragukan nih cewek apa cowoknya, enggak ya mas ya? Oke, betul ya. Pagi, Alfamart hebat. Karena saya juga bersyukur bisa di hadapan teman-teman yang hebat juga nih. Oke, kasih aplaus dong buat kita semua. Oke, kenapa sih saya bilang hebat? Karena ingat teman-teman, kalian sudah masuk di hari keempat. Artinya apa? Tinggal 4 hari lagi kalian akan menjalani yang namanya FT. Oke, kalian dari awal fase virtual, dari awal kalian melakukan klik apa? Klik link yang untuk daftar kalian mencalon sebagai karyawan Alfamart. Bayangkan, udah berapa ribu, berapa ratus orang yang sudah kalian kalahkan. Oke, dari mulai fase kalian upload folder atau upload berkas. Terus dari mulai apa? Mulai kalian setelah upload berkas ada apa lagi? Ada technical test, betul? Ya, technical test kalian itu sama tim rekrutmen. Mungkin sebelum 150 orang di kelas, lebih dari 150. Artinya teman-teman adalah orang yang terpilih. Oke, makanya teman-teman tolong berikan yang terbaik. Ingat, kita sisa 4 hari lagi untuk menghadapi FT. Hari ini kita lagi tes apa sih? Transaksi kasir. Dan sejalan dengan apa yang akan kita bahas hari ini, komunikasi efektif dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Kenapa sih penting? Karena ingat teman-teman, kalian itu adalah representasi dari Alfamart. Kalian itu mengenakan apa sih? Seragam Alfamart. Di bagian dada kalian nanti ada logo Alfamart. Oke, artinya kalian cerminan dari Alfamart. Oke, ada poin-poin penting yang harus kalian perhatikan. Jangan sampai nanti ada timbul komplain dari konsumen. Oke, apa aja sih sebenarnya yang akan kita bahas? Sebelum saya bahas, ini jam-jam kritis nih. Oke, apalagi tadi habis makan ya. Nah, makan nasi kotak berapa mas? 1 pak. 1, oke. 1 lagi yang banyak paling saya lempernya pak, lempernya 5. Nah, oke. Kita berdiri dulu yuk. Saya pengen ya refresh dulu lah biar nggak terlalu ngantuk. Oke, boleh berdiri di depan kursinya masing-masing. Oke. Kita semua mengarah ke sana. Oke, arahnya ke sana. Nah, sekarang saya pengen teman-teman pegang pundak temennya yang di depan. Oke. Nah, ingat ya, kalau saya bilang rintik-rintik, nanti teman-teman hanya perlu menggelitik punggung temennya. Oke. Kalau saya bilang jeglukan, kalian goyangin temennya. Oke. Kalau jeglukan tadi digoyangin ya. Oke. Kalau tornado saya bilang kalian di-shake. Nah, di-shake temennya. Oke. Nah, oke. Ingat ya, kalau saya bilang rintik-rintik, kalian itu bilang menggelitik punggung temennya. Kalau jeglukan kalian goyangin. Oke. Kalau tornado di-shake. Oke. Nah, yang cowok-cowok yang keras aja, kasih dendam ke temennya nih ya. Oke. Kita mulai ya. Jadi perhatikan apa yang akan saya sampaikan, oke? Karena nanti akan saya jelaskan mengenai sebuah cerita ya teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman dengarkan dengan seksama, dengarkan dengan baik. Oke? Kita mulai. Oke, Mas namanya siapa?
Dimas. Oke. Pada suatu hari Dimas pergi ke puncak dengan mantannya. Nah, berat ya mantan ya. Oke. Dimas pergi ke puncak dengan mantannya. Ketika dia berada di Tajur, tiba-tiba hujan datang. Oke. Seketika rintik-rintik hujan, rintik-rintik hujan membasahi tubuh Dimas. Terus rintik-rintik, sampai ketawa tuh temennya ya. Rintik-rintik hujan membuat Dimas masuk angin dan tiba-tiba dia nggak sadar melewati yang namanya jeglugan. Dia melewati jeglugan. Terus. Dan ternyata hujan turun kembali secara rintik-rintik kembali. Dan mantannya Dimas bilang, "Aa, kita makan dulu yuk di sebuah warung pinggir jalan." Tapi ternyata ketika dia mau ke warung, dia melihat ada tornado, yang kencang, Tornado tersebut ternyata meluluh lantahkan warungnya sampai terbang ke Cianjur, Jauh banget terbangnya sampai ke Cianjur, Dan tiba-tiba tanpa dia sadari, Dimas sudah melewati jeglugan kembali. Dan akhirnya Dimas dan mantannya masuk ke dalam jurang. Tamat dan terima kasih. Kasih aplaus dong buat kita semua. Silakan duduk kembali. Nah, yang kasihan yang paling belakang ya, nggak dipijit nih. Neng, kamu nggak dipijit ya? Nah, nggak apa-apa ya. Yang penting udah semangat. Nah, yang ini nih yang parah nih. Wah, sampai nafsu banget kamu, ya. Jadi udah mulai agak seger ya teman-teman ya. Kita akan bahas nih mengenai kurang lebih 5 aspek kualitas pelayanan teman-teman. Kita akan lihat di slide yang pertama. Ternyata kunci keberhasilan pelayanan gak jauh dari ya sumber daya manusianya itu sendiri. Siapa sih sumber daya manusianya yang di toko? Ya teman-teman sendiri, salah satunya ada kru. Ada apa lagi? Pejabat toko. Pejabat toko ada 2 loh. Siapa lagi? Acos dan cos, atau asisten kepala toko dan kepala toko. Betul. Yang pertama sumber daya manusianya. Percuma kalau misalnya nggak ada orang yang mau melakukan. Makanya kalian orang yang berinteraksi langsung dengan konsumen. Apa sih poin penting yang akan dibahas? Apa aja yang harus yang dipahami dan dimiliki oleh sumber daya manusia? Yang paling penting adalah pemahaman mengenai produk itu sendiri. Atau kita nyebutnya ilmu yang memahami tentang produk adalah apa? Ada yang masih ingat nggak? Handling produk itu cara menangani produk. Ada satu lagi. Product knowledge. Good. Kasih aplaus dong buat dia. Sekarang kalau saya minta kasih aplaus untuk 1 orang, tepuknya tepuk pramuka, tak 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 tak, terus bilang cie ke orangnya. Ya, coba kita ulang ya. Namanya siapa Mas? Gunawan. Kasih aplaus untuk Gunawan. Kayak gitu ya, kita sepakat. Pemahaman produk. Artinya product knowledge itu penting teman-teman. Jangan sampai nanti kalian ditanya, misalnya Nindi ditanya sama konsumen, Mbak, ini produk Downy ada di mana ya? Aduh Mbak, bingung, artinya kan nggak profesional ya. Makanya penting product knowledge itu. Karena di dalam product knowledge ada istilah harga keju 2 ember. Harga, setelah harga, K itu apa sih? Kemasan. U itu apa U? Ukuran. Nah itu ya beberapa mengenai harga keju 2 ember. Yang kedua mengenai sumber daya manusia adalah sikap dan etika. Kenapa kita adain teman-teman TSS? Biar kalian terbiasa nanti berpapasan dengan konsumen, berpapasan dengan siapapun itu kalian sapa.
Kalian mencerminkan keramahan ke konsumen. Kita latih dari sekarang, kita bentuk dari sekarang. Oke? Apa aja sih poin-poin penting? Coba, Mas kamu paling ujung, bacain apa aja poinnya. Ramah, sopan, jujur, berenergik. Oke, berenergik maksudnya bersemangat ya. Dan murah senyum. Ada ramah, ada sopan, ada jujur, berenergik, dan murah senyum. Oke, tambahin lagi rajin menabung, suka menolong. Itu mah idaman banget ya untuk mertua, teman-teman. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, inilah salah satu contohnya ya, beberapa mengenai sikap dan etika. Oke. Kalau ini susah dibentuknya, harus ada yang namanya praktis atau praktikal atau dilakukan secara betul, secara praktek. Percuma kalau kita teori tapi nggak dipraktikan, nggak akan kebentuk. Makanya ada yang namanya TSS, betul. Oke, lanjut. Nah, setelah itu ada apa sih? Udah pasti penampilan ya. Penampilan kayak sekarang teman-teman, biar kelihatan rapih, ada yang namanya seragam. Seragamnya yang wanita pakai warna biru, yang pria pakai warna hitam. Oke, biar kelihatan rapi. Nanti kalian ke toko, oh ini anak-anak yang lagi training. Jadi kalau ketika kalian melakukan suatu kesalahan yang tidak disengaja, paling enggak konsumen tahu, oh ini anak lagi training, lagi belajar. Oke, pakai ID card biar jelas. Oke, ada apa aja sih? Yang pertama, untuk yang pria mungkin nih, wajib menggunakan hair gel ya. Kalau wanita pakai make up. Oke, yang pria, nah kalau sekarang botak mah susah ya teman-teman ya pakai hair gel ya. Oke, nanti kalau udah gondrong dikit, nah 3 bulan lagi mungkin saya nggak akan kenal nih sama Dimas, karena mungkin rambutnya udah ponian ya, kayak bonge teman-teman. Oke, ya. Ketika rambutnya sudah gondrong, wajib menggunakan yang namanya hair gel. Saya nggak pernah nyuruh teman-teman maksa ya buat beli. Saya udah pernah bilang, boleh pakai Gatsby, boleh pakai pomade, gunakan yang ada. Pakai Blue Band juga silahkan teman-teman. Oke, hinyai itu ya. Hinyai apa sih? Kinclong ya. Kalau kata anak-anak sekarang glowing ya. Ya, glowing. Oke. Yang wanita wajib lakukan full make up. Oke, jangan sampai kalian kalah sama ibu-ibu di warung Madura. Oke, ibu-ibu warung Madura aja pakai full make up loh. Nah, kalau kalian nanti silakan pakai yang di sini apa namanya? Eyeshadow. Yang ada garisnya apa? Eyeliner. Nah, Dimas mah nggak usah ya. Ya, oke. Terus kerapihan dan kebersihan diri. Ada yang namanya personal hygiene. Contohnya apa sih? Kuku. Oke ya, kuku jangan sampai panjang, jangan sampai hitam. Terus gigi. Nah, saya nitip nih, ketika teman-teman sudah tanda tangan kontrak, jangan lupa modal dikit lah, beli apa yang namanya deodoran. Oke. Wah, itu apalagi kalian kalau di toko angkat barang, nurunin barang. Kalau udah beres, bocor-bocor tuh teman-teman. Oke. Jadi paling nggak kalian pakai yang namanya deodoran. Karena kalau kalian nggak pakai deodoran, udah keringetan, terus dipaksa pakai parfum, wanginya bingung deh, ya. Itu dibilang wangi enggak, dibilang pusing iya, oke. Tapi kalau kalian pakai deodoran, paling nggak apa? Ketahan, jadi keringatnya nggak terlalu banyak, oke. Yang ketiga, penggunaan seragam. Nah, kalau seragam di warung Madura belum tentu ada, teman-teman, oke. Nanti kalian setelah tanda tangan kontrak akan diberikan seragam Alfamart, seragam, ID card. Kalau celana tetap warnanya hitam. Dan sepatunya sama, sepatu Converse atau Warrior. Oke. Kenapa harus pakai seragam? Karena kalian representasi dari Alfamart, ada logo Alfamart. Oke, terlihat lebih formal. Kalian itu benar-benar resmi, salah satu karyawan dari Alfamart. Oke, apa yang kalian lakukan itulah yang akan mencerminkan Alfamart. Oke, mungkin teman-teman sempat dengar ya kemarin yang viral mengenai coklat di Alfamart. Nah, benar nggak apa yang dilakukan sama acosnya tersebut? Udah benar ya? Karena dia tahu SOP-nya. Oke, teman-teman pun sama. Kalau kalian merasa benar, jangan takut. Karena seragam yang kalian gunakan, apa yang kalian lakukan, semua sudah ada aturannya. Oke? Nah, itu mengenai penampilan. Kita lanjut. Ada yang namanya ikatan personal. Ternyata teman-teman nanti sebagai seorang personil toko, biar gampang nih nawarin produk. Karena kan kita tahu teman-teman punya target. Ada target PSM,
target tebus murah, ya. Gimana caranya biar efektif menawarkan ke konsumen? Salah satunya adalah melakukan ikatan personal. Misalnya apa? Misalnya ada contoh di materi ini adalah tatap matanya ketika berbicara. Oke. Misalnya kamu siapa namanya Mas? Alif Muhammad. Alif. Oke, Alif jadi kasir. Boleh sambil nawarin produk, tatap mata konsumennya biar kelihatan lebih yakin. Alif tawarin, "Bu, silakan kita ada promo mingguan nih, Bu. Ada dauninya dari harga 19.500 jadi 15.000 aja, Bu." Oke. Atau ada KitKatnya, Bu. Dari harga 8.500 cuma 5.000 aja, Bu. Langsung tembak, mau yang mana, Bu? Oke. Alif cara komunikasinya tetap melakukan eye contact. Oke, eye contact biar apa? Biar timbul ikatan personal. Oh, ini anaknya semangat, ini anaknya yakin nih. Kayaknya saya boleh deh ngambil deh. Oke, tapi jangan lama-lama nanti kamu cinlok ya. Pas dilihat Alif, taunya mantan ya. Oke. Oke, yang kedua adalah sebutkan nama minimal 3 kali. Nah, kalau ini untuk kasus tertentu. Karena kita kan nggak tahu ya konsumen yang datang itu belum tentu kita kenal namanya siapa. Nah, biasanya kalau kayak gini konsumen yang sudah memang loyal, konsumen loyal sudah terbiasa belanja di toko kalian, udah tahu namanya, minimal sebut tuh 3 kali namanya, biar timbul ikatan. Oh, dia tahu nih nama saya. Oh, dia tahu nih, misalnya nama saya udah disebut kurang lebih 3 kali. Wah, kayaknya orangnya ramah deh. Kayaknya saya akrab deh sama dia. Nah, itu salah satu contohnya. Oke, ingat, tapi kasus ini dilakukan ketika kita memang sudah mengenal atau sudah tahu nama konsumen tersebut. Oke, lanjut. Ada apa lagi? Setelah ini ada yang namanya, nah, kita masuk ke standar penampilan. Karena kalau tadi kita ngomongin yang namanya sumber daya manusia, sekarang kita masuk yang namanya tempat atau place. Oke, di place itu ada apa aja sih? Tempat atau layanan? Udah pasti standar tokonya harus yang namanya bersih, namanya menarik. Oke, terus ada apa aja? Ada materi promosi. Makanya nih ditampilin yang namanya apa? Promo gantung. Biasa ditempel di atas ini nih, di atas plafon. Oke, biar lebih menarik. Wah, banyak materi-materi atau sarana-sarana promosi yang ada. Oke, rak yang ditaruh di depan atau di dekat pintu masuk, rak apa sih? Gondola. Kanan kirinya gondola rak apa? Wingstack. Nah, itu kan salah satu masuk sarana promosi. Biar apa? Biar salah satunya warna tokonya. Kalau kita ngebahas mengenai warna toko Alfamart apa sih dominannya? Merah, kuning. Oke, jangan tambah hijau ya, jadi pelangi. Oke, merah dan kuning itu representasi dari Alfamart. Oke, kalau kalian ngelihat warna merah, warna kuning, tokonya toko retail, pasti kita ingat Alfamart. Karena itu udah menjadi personal branding, kita udah nancep nih di otak. Oh, merah kuning, toko retail udah pasti Alfamart, pionirnya atau market leadernya. Oke, penggunaan TV untuk promosi. Contohnya kayak gini, ada yang namanya brand ambassador. Oke ya, brand ambassador kita siapa? AA Rapi ya, ibu-ibu nggak pasti suka Rapi. Oke, next. Kita akan bahas mengenai selain standar penampilan, ada apa lagi sih kira-kira? Nah, oke, sebentar ya. Oke, tadi standar penampilan, sekarang standar kebersihan. Standar kebersihan toko, tugasnya teman-teman nih, baik pria ataupun wanita. Oke, standar kebersihan, toko harus selalu dijaga. Contohnya kalau nggak menerima barang, jangan sampai kalian didorong-dorong kontainernya. Nanti bikin lantainya baret, pakai troli ya. Terus barang-barang kartonan, cara penanganannya seperti apa? Ngebersihin produk bagaimana? Bersihkan rak dari bawah ke atas apa atas ke bawah? Atas ke bawah, betul. Nyapu dari depan belakang apa belakang ke depan? Ingat, dari depan ke belakang. Jadi nanti sampahnya dibuang di belakang, di area
gudang. Nah, itu salah satunya. Jangan sampai kita ngebuang apa? Ngebuang bekas air pel di depan, kelihatan sama konsumen. Gila nggak? Jijik nggak? Ya, udah kayak air apa tuh? Oke. Nah, beberapa toko juga dilengkapi dengan fasilitas toilet. Yang pria, khususnya nih ya, tolong dijaga kebersihannya. Oke, lanjut. Ada standar kenyamanan. Ada yang namanya ruangan sejuk. Oke, ingat, suhu ideal di toko itu berapa derajat Celcius sih? 22 derajat Celcius. Oke, ada meja, ada kursi. Ada apa lagi? Tersedia fasilitas toilet. Oke, ternyata tanpa kita sadari, dengan adanya toilet, dengan adanya ATM itu dapat menciptakan atau meningkatkan yang namanya sales. Oke, sales penjualan bisa meningkat, konsumen bisa lebih sering datang ke toko karena tahu oh ada fasilitasnya nih. Apalagi teman-teman misalnya habis gajian kemarin nih yang di toko, tanggal 28 kita gajian. Ngambil datang ke mana? Ke ATM terdekat. Oh, ada di Alfamart. Ah, beres gajian kayaknya enak nih. Beres gajian minum apa? Good Day. Bener nggak? Lihat chiller yang seger-seger kayaknya enak nih. Nah, itu salah satu contoh untuk meningkatkan sales dengan menunjang, dengan menghadirkan yang namanya fasilitas. Oke, next. Yang ketiga, ada yang berkaitan dengan sistem dan teknologi. Oke, dengan adanya sistem dan teknologi, nah ini ya kita dapat terkoneksi secara online. Teman-teman mau bayar apa? Mau bayar pulsa, mau bayar PDAM, bayar listrik, mau bayar cicilan, oke? Mau bayar apa lagi? Mau beli tiket kereta, ya? Beli tiket Dufan, semua bisa di Alfamart. Karena kita akan menyediakan yang namanya layanan aplikasi e-trans. Besok kita akan belajar teman-teman di hari kelima. Nama produknya itu adalah e-service. Oke. Jadi kalau teman-teman mau beli produk-produk e-service menggunakan aplikasi e-trans. Betul. Oke ya. Jadi lebih mudah. Kalau dulu repot. Kita kalau mau bayar listrik harus ke loket. Ya. Kita misalnya mau beli tiket ini itu harus ke loketnya. PDAM harus ke loket. Sekarang Alfamart kita tahu tersebar di semua pelosok desa. Teman-teman mau bayar apapun itu bisa langsung ke Alfamart. Oke, teknologi yang terotomatisasi. Oke, maksudnya apa sih? Teman-teman dimudahin. Kalau dulu tuh belum ada yang namanya alat scanner. Oke, repot ngitungnya mungkin harus manual. Kalau sekarang kalian dimudahkan, apa-apa serba praktis. Oke, harusnya kalian bisa lebih semangat di toko. Oke, kita lanjut. Ini ya beberapa contohnya ada. Ini alat apa sih teman-teman? Ya, alat scanner betul. Ini apa nih? Ini kita biasa nyebutnya kalau sekarang PDA-nya bentuknya nggak kayak gini. Oke, PDA, Personal Data Assistant. Dan yang ketiga adalah terintegrasi secara digital. Oke, contohnya pembayaran menggunakan apa sih? Aplikasi apa? Teman-teman biasa pakai apa? Shopee Pay. Oke, nah aku laku biasanya yang banyak utang nih. Oke, ya pinjol. Oke, kalau kita lihat di sini ada Shopee Pay, ada GoPay. Oke, dua pembayaran tersebut yang biasanya banyak promo. Oke, ada Shopee Pay, ada GoPay. Makanya kalau kalian lihat banyak tuh materi promosi yang menggunakan Shopee Pay dan GoPay. Walaupun ada apa lagi? Ada misalnya link aja. Kalau OVO saat ini belum ya, teman-teman ya. OVO itu belum bisa. Kalau teman-teman nanti misalnya ditanya, bisa bayar pakai OVO nggak? Saat ini belum bisa. Bahkan kalian mau bayar pakai kartu kredit itu bisa, teman-teman. Oke, proses. Nah, yang wanita nih harus tahu prosesnya seperti apa. Oke, wajib yang namanya cepat dan tanggap. Makanya kita punya target. Kalian latihan hari ini menjadi seorang kasir. Targetnya berapa menit teman-teman? Ada yang tahu? Ada yang udah baca? Transaksi reguler good. Waktunya adalah 2 menit. Oke, 2 menit itu kurang lebih untuk 6 produk ke atas. Oke, kalian dikasih waktu 2 menit. Gimana caranya? Jangan sampai lebih dari 2 menit. Ada apa lagi? Untuk produk-produk e-trans misalnya kalian mau beli tiket
Dufan, tiket kereta, waktunya lebih lama lagi. Oke. Kalau misalnya cuman beli pulsa itu waktunya cuman 1 menit. Oke ya. Nah, kalau kita lihat di sini, selain cepat dan tanggap, jangan sampai kalian apa? Kalian teledor. Makanya wajib yang namanya akurat. Contoh akurat itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Informasi yang tepat. Contohnya kalau gampang di toko apa? Kita di toko harus akurat ngasih informasinya. Yang paling gampang, yang konsumen sering lupa atau sering salah. Expired date, apalagi kira-kira? Label price, ya, label price atau pergantian harga. Jangan sampai konsumen itu apa? Konsumen itu melihat produk yang ada di label price dengan produk yang sudah di scan itu berbeda. Karena kalau ada perbedaan harga, konsumen berhak mendapatkan harga yang mana? Harga termurah, betul. Oke? Siapa yang mengganti? Ya nanti personil toko kita lihat rak tersebut tanggung jawab milik siapa. Oke, selain akurat ada apa lagi? Mudah. Oke, kalian jangan ngeribetin konsumen. Oke, usahakan kalian paham mekanisme promonya biar nanti konsumen ketika pembayaran pakai GoPay misalnya. Oke, kalau kalian paham mekanisme promonya pasti nanti konsumen ngerasa lebih mudah. Oke, lanjut. Dan yang kelima adalah produk yang dijual. Oke, produk yang dijual sudah pasti tadi. Kalau pemahaman cara menangani produk adalah produk handling. Produk handling itu gimana caranya kita menangani sebuah produk? Oke, jangan sampai barangnya expired, jangan sampai yang namanya produknya rusak. Karena konsumen berhak mendapatkan produk yang layak jual dan layak konsumsi. Oke. Kalau kita lihat di sini, coba kamu bacain dari nomor 1. 1. Hadirkan produk yang lengkap dan beragam sesuai kebutuhan pasar. 2. Pastikan selalu produk yang ditawarkan masih baru, segar, dan belum kadaluarsa. Oke. Kelihatan, Pak? Yang ketiga, coba sampai berdiri. 3. Produk dengan harga yang terjangkau menjadi daya tarik. Produk dengan harga yang terjangkau menjadi daya tarik. Oke, ya. Silakan. Terima kasih. Oke, hadirkan produk yang lengkap. Oke, artinya apa? Jangan sampai nih kalian. Kemarin kita udah belajar ada OOS display, ada OOS on hand. Yang disebut dengan OOS singkatan apa sih? Out of stock itu maksudnya apa gampangnya? Gampangnya itu out of stock adalah stoknya kosong. Ya. Stoknya itu kosong. Yang disebut dengan OOS adalah stok kosong. Jangan sampai konsumen ngelihat kerak yang pertama, kok produknya banyak yang kosong. Balik lagi ke rak yang kedua, loh kok raknya banyak produk yang kosong juga. Yang ketiga balik lagi, stoknya juga kosong. Nanti konsumen akan muncul di benaknya, ini toko niat jualan gak sih? Bener gak? Ini Alfamart niat jualan gak sih? Nah teman-teman tolong pastikan rak itu dalam keadaan full display. Yang cowok nih, tugas-tugas yang cowok, oke? Lakukan full display dan lakukan display dengan cepat. Apalagi tokonya toko rame. Oke ya. Ada apa lagi? Pastikan produk yang ditawarkan selalu fresh, segar dan tidak kadaluarsa. Makanya ada metode apa? Metode FIFO. First expired, first sip. Oke ya. Ini beberapa contohnya. Karena konsumen pertama kali datang ke Alfamart itu buat nyari apa sih? Ya nyari produk. Oke. Percuma kalian ngasih pelayanan yang bagus, percuma kalian bikin area salesnya sejuk. Tapi kalau produknya nggak ada, bakal terjadi sales nggak? Nggak akan. Kalian nggak akan mendapatkan keuntungan. Oke. Karena tujuannya adalah mencari produk. Oke. Mungkin itu sekilas dari saya. Sebelum nanti kita ditutup, saya pengen ngeliat nih apa yang saya sampaikan. Kalian udah paham apa belum sih? Indikatornya, cara ngeceknya, saya pengen teman-teman mengerjakan kuis. Oke, silakan kalian buka. Handphonenya dibuka. Oke. Buka yang namanya Quizizz. Quizizz.com. Oke, Quizizz.com. Nih ya, Quizizz.com. Oke, sudah berhasil? Siapa yang nggak bawa handphone? Ada, bawa semua ya, aman ya?
Oke, loading nih. Quizizz.com. Oke, kodenya ini 428037. Oke, nanti kalau kalian sudah buka Quizizz, kalian pilih enter kode, enter code, ya, tulisannya CODE, enter code. Oke, nah pilih situ, enter code. Oke, enter code. Nah di sini, pilih garis 3 dulu. Di pojok, setelah kalian buka website Quizizz, di pojok kanan atas itu ada strip garis 3. Nah, oke, pilih kodenya, enter kode, cari enter kode. Sudah? Ada nggak? Ya, masukkan nama kalian. Coba back lagi, Quizizz. Nah, ini strip 3. Oke, udah siap semua ya? Sip, kita mulai. Karena jangan sampai salah, hadiahnya adalah umroh teman-teman ya. Brosurnya aja, mana? Tiba-tiba keluar. Oke, sayang nih kalau nggak ikutan. Udah siap? Oke, kita mulai di hitungan ketiga. Are you ready? Ready. Oke, 1, 2, go. Win di posisi pertama, 2 Ilham dan ketiga Monica Adelia. Oke, boleh dong kita panggil Windy ke depan. Silakan Windy. Mana Windy? Oke, sini Windy. Oke, Windy, ada pertanyaan paling pamungkas. Oke, siapa trainer paling kece dan paling keren? Ya, semua sepakat jawabannya siapa? Sekali lagi, siapa? Oke, itu jawaban pamungkas. Oke, karena Windy sudah benar, oke, ada sedikit buat Windy. Oke ya, kasih aplaus dong buat Windy. Oke, jadi Windy silakan duduk. Oke, karena tadinya saya mau ngeberangkatin umroh, paling brosurnya dulu aja ya, Windy ya. Oke, jadi Van Houten dulu aja lah, nggak apa-apa. Oke, mungkin demikian teman-teman untuk kegiatan training yang singkat ini ya. Mudah-mudahan dengan kurang lebih 30 menit tapi bisa memberikan kesan sampai nanti teman-teman mungkin jadi seorang acos ya. Sampai nanti teman-teman jadi pejabat toko, jadi kepala toko, area koordinator. Karena kalau nanti teman-teman sudah menjadi area koordinator, dapat yang namanya inventaris. Mobil apa? Mobil Alphard versi lokal. Nah, Alphard lokal apa? Grandman ya. Kalau pakai Alphard nutupnya pelan-pelan. Kalau Grand buah ya. Nutupnya agak kencang dikit. Oke. Tapi kalau nanti naik ke area manager, kalian akan mendapatkan mobil yang berbeda. Mungkin Suzuki XL7, Avanza Veloz ya. Karena peruntukannya beda. Kalau area koordinator mungkin koordinasi dari toko satu ke toko yang lain. Area manajer mungkin lebih banyak di kantor. Atau kita nggak ada yang tahu, mungkin dari teman-teman di sini nanti kedepannya bakal menjadi seorang partner saya. Partner saya siapa? Kira-kira kalau saya trainer.
Ternyata teman-teman seneng ngajar, seneng ngomong di depan. Oke, kita nggak tahu, mungkin nanti teman-teman akan menjadi seorang trainer, jadi partner saya ke depannya. Oke, karena di atas sana, di ruangan ini, di gedung ini banyak kok teman-teman yang dulunya memang di toko. Teman-teman yang dulunya memang jadi personil toko. Jadi personil warehouse. Artinya apa? Jangan berkecil hati. Oke, ingat teman-teman, kalian sudah sampai sejauh ini, lakukan yang terbaik. Karena di luar sana banyak orang yang sedang susah payah mencari kerjaan. Oke, ingat teman-teman, secapek-capeknya kerja lebih capek cari kerja. Oke, jadi tetap semangat teman-teman. Dan saya ucapkan banyak terima kasih. Kita tutup dengan semangat pagi. Saya mau dengar suara semangat paginya semuanya. Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi. Kasih aplaus untuk kita semua. Oke. Saya Bima Ilham, senang melayani Anda. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.